Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnati ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan termasuk orang-orang yang Allah bebaskan kita dari nerakanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita bisa pula minum di telaganya dan bisa menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Pagi ini kita lanjutkan pembahasan tentang tadabbur Al-Quran. Pada setiap pagi setelah salat subuh kita mencoba untuk memahami di antara firman-firman Allah yang kita ambil dari surat-surat yang ada di juz 30. Kita mulai dari Al-Fatihah, kemudian kita lanjut kepada Az-Zalzalah, setelahnya Al-Adiyat. Pagi ini kita akan masuk surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah disebut juga oleh para ulama dengan sebutan surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 11. Jumlah ayatnya 11 ayat. Dan tema umum pada surat Al-Qari'ah ini tentunya tentang kejadian yang mengerikan pada hari kiamat. Kondisi yang sangat mengerikan pada hari terjadinya kiamat. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia terbagi kepada dua golongan. Golongan orang-orang yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat, dan Allah berikan balasan kehidupan yang memuaskan. Dan yang kedua adalah kelompok orang-orang yang timbangannya ringan, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Mari kita lihat bagaimana para ulama mengatakan penafsiran tentang ayat daripada surat Al-Qari'ah ini. Al-Qari'ah ismun min asma'il al-qiyamah. Al-Qari'ah itu nama daripada nama-nama hari kiamat, seperti Al-Haqqah, As-Sakhah, Al-Waqi'ah, Al-Azifah dan seterusnya. Itu sama. Dan masing-masing daripada nama-nama hari kiamat itu memiliki makna tersendiri. Walaupun namanya banyak untuk penyebutan kiamat, tapi masing-masing penyebutan memiliki ciri khas khusus yang melekat pada dirinya. Al-Qari'ah artinya adalah al-darbu, di mana hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejadian yang sangat dahsyat dan mematikan seluruh kekuatan makhluk yang ada di hari itu.
Seperti mana Allah katakan Al-Qari'ah, dimulai dengan penyebutan Al-Qari'ah. Nah, ayat 1, 2, dan 3 disebutkan oleh Allah 3 kali. Satu yang merupakan informasi Al-Qari'ah, dan duanya adalah berupa pertanyaan. Mal Qari'ah, apa yang kau tahu tentang Al-Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apa yang kau tahu tentang Al-Qari'ah? Ini menunjukkan pengulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 bentuk pertanyaan, yang satu informasi, itu menunjukkan pesan yang besar yang Allah akan sampaikan setelah itu. Nah, apa pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, di mana yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Di hari itu, di hari kiamat, di mana manusia, an-nas, ya, kal farashil mabthuts. Al-farash di sini ada 3 makna disebutkan para ulama. Yang pertama adalah al-farash itu seperti belalang-belalang kecil yang bertebaran. Di semua yang ada di bumi ini seperti belalang-belalang kecil yang bertebaran. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan seperti serangga-serangga kecil. Ya, serangga-serangga yang kecil, dan itu akan terlihat makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, seperti itulah kejadiannya di hari kiamat. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang ada di mengitari api atau di sekitar api. Dia bukan lalat, bukan pula serangga. Kita bisa lihat ya, ketika ada api, kemudian ada benda-benda atau binatang-binatang kecil yang mengitari, maka itulah al-farash itu. Ikhwafillah, kal farashil mabthus ay fi intisharihim wa tafarruqihim wa dhahabihim wa maji'ihim. Jadi seperti belalang-belalang kecil itu dalam penyebaran makhluk, kemudian ada yang pergi, ada yang datang. Min hiratihim, hari itu orang bingung. Ini apa? Kejadiannya dahsyatnya bukan main. Ya, min hiratihim mimma hum fihi, dan dari apa yang mereka alami di hari itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk orang yang ketemu dengan hari itu. Dan hari kiamat dahsyat. Hari di mana orang-orang semua seperti ya belalang-belalang yang kecil yang bertebaran, seperti kupu-kupu yang bertebaran. Dalam ayat yang lain Allah katakan ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang tersebar. Seperti itulah kondisi hari kiamat. Manusia semuanya hari itu seperti kupu-kupu yang bertebaran. Nah, ini keterangan pertama dari Allah. Yang kedua, Allah menyebutkan wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, bukit yang tegak kokoh, gunung-gunung yang berdiri kuat hari ini, yang berfungsi sebagai pasak bumi, seperti al-ihn, bulu-bulu, ya, yang diterbangkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak ada kekuatan, Allah lumpuhkan kekuatan makhluk hari itu. Yang kuat hanya Allah Azza wa Jalla. Gunung yang begitu besar, kokoh, penyangga bumi, begitu kuatnya, ya, yang menjadi pasak daripada bumi ini adalah seperti bulu yang tidak punya kekuatan apa-apa, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya qad sarat ka'annaha sarf suful manfush allazi qad sur'a fi dhahabi wa tamazzuq. Begitulah kondisi hari kiamat. Seperti belalang-belalang kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung seperti bulu-bulu yang diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, lalu Allah mengabarkan setelah itu, biasanya ketika Allah menyampaikan tentang kiamat, Allah akan menyebutkan tentang manusia. Tentang manusia. Ya, seperti mana ayat-ayat sebelumnya, Allah di dalam ayat ini menyebutkan tentang bagaimana kesudahan manusia, bagaimana akhirnya kita ini semua. Dua di antara satu ini, atau satu di antara dua kondisi ini. Yang pertama, fa amma man thaqulat mawazinu. Ada orang yang berat timbangan kebaikannya, amal solehnya, ketaatannya lebih besar
timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat. Nah, dalam ayat ini dapat kita ambil faedah. Yang pertama, adanya mizan, timbangan di hari kiamat. Orang boleh nimbang hari ini dengan curang, tapi hari itu timbangan tidak ada yang curang, timbangan yang penuh dengan keadilan. Yang ditimbang apa? Yang ditimbang amal kebaikan. Yang ditimbang apa? Kesolehan dan ketaatannya. Ini akan semua ditimbang. Puasa kita lakukan, tilawah, sedekah, infak, qiyam, ya, semua ketaatan kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kiffah. Diletakkan Allah Subhanahu dalam sebuah timbangan. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya timbangan amal di hari kiamat kelak. Ya, ini yang kedua. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa akan adanya balasan di hari kiamat. Karena banyak orang yang tidak mengimani kehidupan dunia selesai, kemudian tidak ada kehidupan setelah itu. Tidak, umat Islam meyakini fa amma man thaqulas mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan ar-radiyah, al-jannah. Para ulama menyebutkan ar-radiyah ayil jannah, kesudahan bagi orang yang baik, surga. Tempat kembali mereka orang yang taat adalah surga. Nah, sekarang kita pengen yang mana? Menginginkan surga atau bukan? Kalau menginginkan surga, maka kita tidak boleh menyanyiakan usia kita di dalam sesuatu yang sia-sia. Kejar kebaikan itu. Dan surga harus kita tahu itu merupakan dagangan Allah Subhanahu wa taala, sil'atullah. Dan dagang Allah itu mahal. Tidak bisa diperoleh dengan usaha yang kecil, dengan semangat yang rendah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Rasulullah. Dagang Allah itu mahal, butuh kesungguhan, mujahadah, butuh keseriusan untuk menggapainya, butuh ketaatan dari kita. Makanya para sahabat, subhanallah, ketika melihat Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan ibadah, maka dengan semangat, sampai mereka juga melakukan ketaatan-ketaatan yang tinggi dan mulia. Dan Nabi SAW mencontohkan itu. Untuk menggapainya perlu dengan mujahadah. Dan surga Allah Subhanahu wa taala setiap hari Allah hiasi, setiap hari Allah tambahkan keindahannya, Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan mereka ke tempat yang paling mulia, tempat yang paling indah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang memuaskan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ar-radiyah ayil jannah. Itulah kesudahan mereka orang beriman. Baik. Nah, kelompok yang kedua, ikhwah fillah, wa amma man khaffas mawazinuhu, man rajahat sayyi'atu ala hasanati, yang sedikit timbangannya atau timbangan keburukan lebih banyak dari timbangan kebaikannya, maka jelas fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Nah, di sini juga kita memahami bahwa orang-orang yang timbangan keburukannya lebih banyak atau timbangan kebaikan lebih ringan dari keburukan, maka jelas tempatnya neraka. Tempatnya neraka. Nah, kalau kita hari ini pengen selamat, maka tidak ada jalan untuk berleha-leha dan tidak ada jalan untuk santai-santai. Khususnya di bulan Ramadan, bulan yang Allah bukakan surga, yang Allah tutup pintu neraka. Ya kan? Allah bukakan surga. Nabi SAW mengatakan, fa yuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan ini Allah bukakan pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabun niran, ditutupnya pintu-pintu neraka. Diberikan kemuliaan, kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan, kenikmatan,
keberkahan, ampunan, rahmat Allah Azza wa Jalla sangat terbuka, peluangnya sangat luas. Makanya Nabi SAW mengatakan, man hurrima khaira faqad hurrim. Maka sungguh orang yang tidak mendapatkan kebaikan, khususnya Lailatul Qadar di bulan ini, maka Allah telah haramkan kebaikan yang banyak. Nah, oleh ikhwafillah, kejarlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan lakukanlah ketaatan ya, sebanyak-banyaknya. Kita berharap Allah menjadikannya dalam timbangan hasanat kita pada hari kiamat kelak. Apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan, maka lakukan. Seperti mana surat Al-Adiyat pesannya ya, di dalam surat Al-Adiyat pada ayat sebelumnya kita sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ketika nanti dibukakan apa yang ada dalam dada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam dada kita semuanya. Ikhwafillah. Maka tempatnya adalah neraka hawiyah bagi orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Lalu Allah bertanya, "Wa ma adraka ma hiya?" Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Ai ismin asma'in nar. Thumma fassara ba'da dzalika al-hawiyah narun hamiyah. Apa itu? Yaitu haratun syadidatul har, yaitu api yang sangat panas, qawiyatul lahbi was sa'ir, yang sangat kuat nyalanya dan sangat melahap apa yang dimasukkan ke dalamnya, tak akan menyisakan satupun. Bagaimana hawiyah itu? Api yang sangat panas, gelombang yang sangat besar asapnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabi sallallahu qala, bahwa sahabat Nabi Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Kalau dibuat perbandingan seperti apa Nabi katakan, neraka jahannam ya dengan neraka dengan api dunia, api neraka dengan api dunia itu bandingannya berapa? Juz'un min 70. Api dunia ini hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentulah akan menghabiskan seluruh yang dimasukkan ke dalamnya. Kita tahu bahan bakarnya api apa? Jin dan manusia. Ya. Bahkan neraka akan berkata, setiap kali dimasukkan dia minta tambahan. Dimasukkan dia minta tambahan. Tambahan orang, tambahan bahan bakar. Jin dan manusia akan dimasukkan ke sana. Oleh itulah Allah berpesan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wa quduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan al-hijara, batu-batu. Ya, subhanallah, kita ya menjadi bahan bakar, manusia akan menjadi bahan bakarnya. Dan itulah yang Allah gambarkan dalam ayatnya, ayat dalam surat At-Tahrim tersebut. Qaluna ya Rasulullah in kanat la kafiyah, api dunia saja sudah cukup panas. Naam. Faqala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a. Andaikan api dunia saja itu sudah panas, apalagi dilebihkan sebanyak 69 kali lipat dibandingkan api dunia, tentu akan membakar dan akan tidak menyisakan satu pun yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, orang-orang beriman kepada Allah yang Allah azab dengan dosanya, maka ada harapan untuk keluar. Adapun orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, ya maka khalidina fiha, kekal di dalam azab selama-lamanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kiamat, ya terjadi kiamat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu makhluk, lalu disembelih makhluk itu. Ternyata makhluk itu apa? Kematian. Setelah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hayatun bila maut. Setelah ini kehidupan yang tidak berakhir dengan kematian.
Yang mukmin selama-lamanya dalam penuh kenikmatan di dalam surga, yang kafir selama-lamanya dalam penuh kesesatan, dengan penuh kesiksaan di dalam nerakanya. Jelas? Maka bersyukur kita kepada Allah ya ikhwan. Allah berikan hidayatul Islam. Allah berikan kepada kita nikmat iman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan hidayah ini dari Allah semata. Maka minta kepada Allah selalu agar Allah berikan hidayah itu dalam hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau palingkan hati kami ya Allah setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Orang beriman ada harapan untuk keluar dari neraka setelah nanti surga masuk surga, neraka masuk neraka. Lalu Allah berkata, lihat di dalam neraka siapa orang-orang yang memiliki zarrah sebesar zarrah keimanan di hatinya, keluarkan. Berlaku syafaat di sana, diangkat keluar, dimandikan. Setelah dimandikan di sebuah sungai ketika masuk ke dalam surga, maka subhanallah wajah dia seperti wajah yang tampannya bukan main. Orang-orang yang telah dahulu masuk surga mengira orang yang baru dikeluarkan dan dimandikan itu sudah lebih dahulu masuk surga daripada mereka. Bayangkan, orang-orang sudah lama masuk surga, orang-orang sudah dulu masuk surga, ya, melihat saudaranya yang baru diangkat dari neraka tadi, dimandikan, dicelupkan ke dalam sungai dalam surga, mereka melihat bahwa dia lebih dahulu masuk surga. Betapa luar biasanya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya. Nah, tentu kita pengen ya untuk masuk surga tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diazab dalam nerakanya. Fa inna ajsadana la taqwa 'alan nar. Tubuh-tubuh kita tidak sanggup untuk menahan api Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah, pelajaran bisa kita ambil yang pertama, bahwa Al-Qari'ah adalah hari kiamat, dan hari kiamat adalah sebuah kepastian. Allah yang tahu kapan kiamat itu. Yang kedua, pada hari kiamat tersebut tidak ada kekuatan dan tidak ada hal yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dihamburkan seperti kupu-kupu dan gunung-gunung dihamburkan seperti al-ihnil manfus, ya, seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Allah habiskan kekuatan mereka, makhluknya. Allah hentikan kehebatan kekuatan mereka. Yang ketiga pelajarannya, di mana manusia terbagi kepada dua kelompok. Yang kelompok yang berat timbangan kebaikannya, yang kedua kelompok yang ringan timbangan kebaikannya. Adapun kelompok yang berat timbangan kebaikan, tempatnya surga. Dan orang yang berat timbangan keburukannya atau kecil daripada timbangan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat kembalinya neraka hawiyah. Tahukah kita neraka hawiyah? Neraka yang panas. Pelajaran berikutnya bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya hari pembalasan, kemudian menetapkan adanya timbangan yang akan ditimbang padanya amal-amal saleh kita. Dan amal saleh kita ini khafillah akan dikumpulkan Allah SWT, ditimbang sesuai dengan kualitasnya dan kebaikannya. Nah, agar amal ini berkualitas, lakukan dua hal. Perhatikan, yang pertama keikhlasan kita dalam melakukan amal, yang kedua ittiba kepada Nabi SAW. Jadi kalau ingin amal ini berkualitas, dicatat sebagai amal saleh, lakukan dua hal ini. Ikhlaskan karena Allah, yang kedua contoh Nabi kita di dalam beramal. Ibadah tidak bisa kita ukur dengan perasaan, tidak bisa kita ukur dengan logika kita, ini menurut kita baik, tidak bisa. Agama ukurannya adalah dalil Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang yang tertipu mengikuti perasaan, mengikuti logika, mengikuti adat, mengikuti kebiasaan orang tua, ternyata itu bukan bagian dari agama. Bukan dari bagian agama. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beramal di atas perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun kebaikan yang kita lakukan, ada perintah
dan contoh dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga amal kita berkualitas. Semoga kita yang hadir di majelis ini dan siapapun yang mendengarkan kajian kita termasuk orang-orang yang berat dalam timbangan kebaikannya, amin, dan termasuk orang-orang yang Allah masukkan kita dalam surganya dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Dan semoga Allah SWT jauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak kebaikan dan kesolehan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian tadabbur singkat kita pada surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan ketika imam membaca atau kita membaca dalam surah kita, kita bisa memahami betapa dahsyatnya hari kiamat, betapa luar biasanya kejadian hari kiamat. Bahkan di hari itu kita lupa dengan orang-orang yang kita cintai. Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu orang lupa dari saudaranya, ya, min akhihi wa ummihi wa abi, dari bapak ibunya yang dia cintai, yang dia hormati, dia muliakan, lupa hari itu. Wa sahibati wa banihi, dan dari istri dan anak keturunannya lupa. Tak sanggup orang untuk mencarinya, agak takut agar dosa mereka juga ditimpakan kepadanya. Oleh karenanya hari itu hari yang sangat dahsyat, menegangkan dan menakutkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ya, di hari itu, di hari perhitungan amal saleh kita, semuanya berada dalam kondisi ya di mana mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan takut atas segala ya kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara